Di hari pemakaman seorang ayah yang disegani, muncul seseorang yang mengaku istri dan anak dari almarhum. Semua anak sah terdiam. Siapa mereka sebenarnya? Dan rahasia apa yang disimpan sang ayah selama puluhan tahun? Cerita ini bukan hanya tentang warisan, tapi tentang luka yang disembunyikan, dan cinta yang tak pernah diucapkan. Dengarkan baik-baik, karena di akhir cerita ini, ada yang tidak biasa terjadi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena setiap klik dari kalian adalah doa agar cerita-cerita penuh makna seperti ini terus hidup. Selamat menyaksikan. Siang itu, langit mendung seolah turut berkabung. Di halaman rumah joglo milik keluarga Pak Rashid, para pelayat datang silih berganti. Anak-anak Pak Rashid dari pernikahannya dengan Bu Maryam, Yusuf, Farah, dan Dimas, berdiri menerima ucapan belasungkawa dengan wajah lesu. Pak Rashid wafat setelah jatuh sakit mendadak. Tidak ada firasat, tidak ada pesan terakhir. Hanya rasa kehilangan yang membekas dalam diam. Namun, suasana duka berubah menjadi tegang saat sebuah mobil tua berhenti di depan rumah. Seorang wanita berjilbab polos dan seorang gadis remaja keluar perlahan. Semua mata memandang mereka. Wanita itu melangkah ke tengah kerumunan, lalu berkata pelan namun tegas, "Maaf, saya Santi, istri Pak Rashid. Dan ini anak kami, Naila." Farah mengernyit, suaranya meninggi. "Apa maksud ibu?" "Ibu Maryam itu istri sah ayah kami." Yusuf berdiri sigap, melindungi ibunya. "Tolong jangan buat keributan di saat seperti ini." Namun Naila yang sejak tadi diam, mengambil amplop dari tas selempangnya. Ia serahkan pada Yusuf. "Ayah menulis ini untuk kalian, sebelum meninggal. Kami tidak datang untuk warisan. Kami hanya ingin didengar." Yusuf membuka amplop itu. Tangan besarnya bergetar saat mengenali tulisan tangan ayahnya. Farah yang emosinya sudah memuncak, hendak bicara lagi, tapi Bu Maria menahan lengannya. Tatapan wanita itu kosong. Wajahnya pucat. Ia hanya berkata lirih, "Biar kita dengar dulu." Semua diam. Mata tertuju pada Yusuf yang mulai membaca surat itu keras-keras. "Untuk anak-anakku, aku tahu kalian akan marah. Tapi ada bagian dari hidupku yang tak pernah sempat kalian ketahui. Dan kini, sudah saatnya kalian tahu semua." Kalimat itu menggantung di udara. Seisi rumah duka seolah membeku. Dan satu persatu, kenangan lama yang tersembunyi pun mulai muncul ke permukaan. 22 tahun lalu, Pak Rashid mendapat tugas dari kantornya untuk menjadi konsultan teknis pembangunan irigasi di sebuah desa terpencil di Sumatera Barat. Saat itu, rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Hubungannya dengan Bu Maryam kerap diwarnai pertengkaran, hal-hal kecil yang menumpuk menjadi jurang yang tak terlihat. Di desa itulah, ia bertemu Santi, seorang janda muda yang mengelola warung kecil di pinggir pasar. Bukan kecantikannya yang menarik perhatian, tapi keteguhan dan kesederhanaannya. Ia selalu menyapa ramah, bahkan saat hidupnya berat. Awalnya, Pak Rashid hanya membeli sarapan dan kopi setiap pagi. Tapi lambat laun, mereka mulai berbincang lebih lama. Tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang kehilangan. Di suatu malam yang sejuk, mereka duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang rumah Santi. Suasana hening. Hanya suara jangkrik menemani. Santi berkata, "Saya tidak ingin menaruh harapan pada siapapun, Pak. Hidup saya sudah terlalu lama bergantung pada orang yang akhirnya pergi." Pak Rashid mengangguk pelan. "Saya juga tak ingin menjanjikan apa-apa, San. Tapi saya tahu satu hal. Di sini saya merasa tenang. Sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidup saya." Hubungan mereka tumbuh dalam senyap. Beberapa bulan kemudian, secara diam-diam, Pak Rashid menikahi Santi secara agama. Ia tak menceraikan Maryam. Tapi ia juga tak ingin meninggalkan Santi begitu saja. Santi hamil. Dan Pak Rashid berjanji akan tetap hadir dalam hidup anak itu, meski dalam bayangan. "Kalau nanti kamu tidak bisa datang." Santi memandangnya.
Jangan biarkan anak kita tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Pak Rashid terdiam lama. Aku akan menepati janjiku. Meski harus diam, aku akan ada. Dan ia memang menepati. Ia datang setiap bulan. Mengirim uang. Membayar sekolah Naila. Tapi hanya dalam diam. Dunia luar tak pernah tahu, termasuk istri dan anak-anaknya yang sah. Naila tumbuh menjadi gadis cerdas dan pendiam. Ia tahu bahwa ibunya menyimpan banyak rahasia. Setiap malam Jumat, ibunya selalu menatap ke jalan desa, seolah menunggu seseorang. Dan setiap bulan, ada amplop putih yang datang bersama lelaki tua berjaket gelap, yang tak pernah masuk rumah lebih dari 5 menit. Saat usianya 9 tahun, Naila bertanya, "Bu, siapa bapak Naila sebenarnya?" Santi hanya tersenyum sambil mengelus rambutnya. "Orang baik yang sayang sama kamu, tapi belum waktunya kamu tahu." Naila tidak bertanya lagi, tapi rasa ingin tahunya tumbuh, seiring bertambahnya usia. Setiap ia melihat anak-anak lain memanggil ayahnya di sekolah, ada kekosongan di hatinya yang tak bisa dijelaskan. Waktu terus berjalan. Naila masuk pesantren, lalu melanjutkan sekolah ke kota. Semua biaya selalu cukup, bahkan lebih. Tapi tak pernah ada nama pengirim. Hanya kode. RAS. Saat Naila berusia 17, ia diam-diam mengikuti lelaki tua pengantar amplop itu. Ia melihat lelaki itu naik bus ke arah Padang, lalu menghilang di antara keramaian. Keesokan harinya, ibunya duduk menunggunya di beranda, seolah tahu segalanya. Santi menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. "Ini, peninggalan dari ayahmu. Dia titipkan padaku jika suatu saat kamu mulai mencari." Di dalam kotak itu, ada beberapa foto tua. Salah satunya foto seorang pria parubaya di depan rumah besar bersama 3 anak dan seorang wanita anggun. "Ini, keluarganya." Santi mengangguk. "Dan kamu adalah bagian dari hidup yang dia sembunyikan." Air mata Naila mengalir. Bukan karena marah, tapi karena merasa asing di dalam hidup sendiri. Santi memegang tangannya. "Ayahmu tak pernah berhenti sayang sama kamu, Nak. Tapi dia terlalu takut kehilangan semuanya." Suasana di ruang tengah rumah duka masih mencekam. Yusuf melipat surat itu dengan tangan gemetar. Di dalam hati, muncul perasaan campur aduk. Marah, bingung, juga getir. Namun sebelum ia sempat bicara, Naila mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. "Ini, dokumen pendidikan, bukti transfer, dan surat pengakuan dari ayah. Semua lengkap. Kami tidak datang untuk merebut apapun. Hanya ingin dikenali." Farah yang sejak tadi menahan emosi, akhirnya meledak. "Dikenali? Ayah kami hidup dengan 2 wajah. Dan sekarang kalian datang bawa dokumen seolah-olah semuanya bisa dijelaskan dengan kertas." Bu Mariam masih diam. Tapi matanya berkaca. Ia menatap foto almarhum suaminya yang dipajang di dinding. "Aku tahu dia sering keluar kota. Tapi aku tak pernah menyangka sejauh itu dia pergi." Naila melangkah pelan ke arah meja, menaruh sebuah kotak kecil yang sama persis seperti yang dulu ibunya serahkan padanya. Di dalamnya ada surat lain, dengan tulisan tangan yang lebih rapi, lebih tenang. Yusuf membacanya lagi. Kali ini suaranya lirih. "Jika kalian membaca ini, maka berarti aku telah pergi. Aku mohon maaf pada Mariam, yang telah kucintai sejak muda. Maaf karena telah membuat hatimu penuh luka tanpa tahu sebab. Dan untuk Yusuf, Farah, Dimas, kalian adalah kebanggaanku. Tapi aku juga punya Naila, darah dagingku, yang tumbuh dalam bayangan, karena kelemahan dan kepengecutanku sendiri." Nafas Yusuf tercekat. Tangannya mengepal. Tapi ia tetap membaca. "Aku tidak meminta pengampunan. Hanya berharap kalian bisa menerima kebenaran ini, walau perih. Karena Naila tidak memilih dilahirkan dalam diam. Itu salahku, bukan salahnya." Semua terdiam. Naila menunduk.
Santi berdiri di belakangnya, menahan air mata yang tak bisa lagi dibendung. Farah akhirnya melangkah ke dapur. Dimas menyusul. Tinggallah Yusuf, Naila, dan ibunya dalam ruangan itu. Bu Maryam berjalan mendekat. Perlahan, ia memeluk Naila. Tubuh Naila kaku, bingung. Tapi pelukan itu terasa hangat, meski belum sepenuhnya ikhlas. Ayahmu mencintai kami semua dengan caranya. Dan luka ini akan butuh waktu. Tapi kamu tetap anak manusia. Dan tidak pantas disalahkan. Naila menangis. Tangis yang selama bertahun-tahun ia tahan. 3 hari setelah pemakaman, keluarga besar Pak Rashid berkumpul di ruang tamu untuk membicarakan pembagian warisan. Notaris sudah hadir, membawa semua dokumen resmi. Yusuf duduk bersandar. Wajahnya masih tegang. Farah memilih duduk agak jauh dari Naila. Dimas tampak diam, hanya menatap lantai. Santi dan Naila datang dengan pakaian sederhana. Mereka tidak membawa pengacara, tidak pula berbicara banyak. Notaris membuka map besar di hadapannya. Sesuai dengan surat wasiat almarhum Pak Rashid, harta beliau akan dibagi kepada istri sah, anak-anak kandung, dan 1 orang anak dari pernikahan kedua secara agama. Suasana seketika memanas. Farah berdiri, suaranya meninggi. Tunggu. Pernikahan secara agama tanpa dicatat negara tidak sah. Mana bisa dia diakui secara hukum? Namun notaris tetap tenang. Saya mengerti keberatan Anda. Tapi almarhum telah menyiapkan sebagian asetnya atas nama Naila secara pribadi. Itu bukan warisan dalam artian hukum waris, melainkan hibah semasa hidup. Dimas yang dari tadi diam akhirnya bicara, suaranya pelan namun jelas. Jadi, ayah memang menyiapkan semuanya. Diam-diam. Termasuk biaya kuliah Naila, tabungan, bahkan rumah kecil yang kini ditempati Bu Santi. Yusuf mengangguk perlahan. Dia menyembunyikan semuanya, tapi tidak pernah lalai menafkahi. Naila menunduk. Kami tidak ingin apa-apa. Rumah itu sudah cukup. Ayah bilang itu amanah untuk masa depan saya. Kami hanya ingin dikenang, bukan dimusuhi. Suasana berubah hening. Bu Maryam berdiri, mendekati Santi. 2 wanita itu berdiri berhadapan. 2 sisi dari hidup seorang lelaki yang mencintai dengan cara yang tak sempurna. Aku tidak tahu harus membencimu atau menghormatimu, San, kata Bu Maryam dengan nada getir. Tapi aku tahu satu hal. Kamu tidak pernah datang untuk merebut. Kamu datang karena panggilan hati. Santi menahan tangisnya, hanya mengangguk dengan mata basah. Hari itu, tidak ada pelukan. Tidak ada rekonsiliasi manis seperti di sinetron. Tapi ada satu hal yang hadir perlahan. Pengakuan. Dan dari sanalah, penyembuhan bisa dimulai. Beberapa minggu telah berlalu sejak surat wasiat itu dibacakan. Kehidupan kembali berjalan, meski tidak sepenuhnya sama. Yusuf kembali mengurus bisnis keluarga. Farah masih belum bisa memaafkan sepenuhnya. Tapi setidaknya kini ia berhenti melontarkan tuduhan. Dimas, yang paling muda, justru mulai menghubungi Naila diam-diam. Mereka berbagi cerita tentang ayah, tentang masa kecil, tentang luka yang perlahan berubah menjadi pemahaman. Di kampung halaman Santi, suasana pun berubah. Orang-orang mulai memperlakukan Naila dengan lebih hormat. Mereka tahu siapa ayah Naila sebenarnya. Bukan dari cerita, tapi dari jejak kasih yang sempat disembunyikan selama bertahun-tahun. Suatu sore, Naila berkunjung ke rumah besar peninggalan ayahnya. Ia duduk di halaman belakang, memandangi pohon mangga yang rindang. Dulu, dari sinilah Pak Rashid sering menelepon ibunya, dengan suara pelan agar tak terdengar orang rumah. Bu Maryam menyusul duduk di samping Naila. Tak ada banyak kata. Hanya angin sore yang mengalir perlahan, membawa aroma kenangan yang sulit didefinisikan. Naila, ujar Bu Maryam pelan, ayahmu dulu ingin memberi nama kamu, Alia, tapi ibumu memilih, Naila. Kamu tahu artinya? Naila mengangguk.
Puncak. Tempat tertinggi. Ibu bilang dia ingin aku berdiri di atas luka, bukan di dalamnya. Bu Mariam tersenyum samar. Kamu mewarisi keberanian itu. Lebih dari yang kamu kira. Naila menoleh. Untuk pertama kalinya, ia memandang mata istri sah ayahnya itu tanpa ketakutan. Hanya dengan kejujuran. Sebelum pulang, Naila masuk ke kamar kerja Pak Rashid yang masih utuh. Di sana, ada rak buku, jam tua, dan sebuah meja kayu dengan laci kecil. Ia membuka laci itu perlahan. Di dalamnya, ada jurnal harian ayah. Dan di halaman terakhir, tertulis satu kalimat pendek yang hampir pudar oleh usia. Maafkan aku telah mencintai dalam dua dunia. Tapi hatiku tak pernah membagi kasih. Hanya memperluasnya. Untuk Mariam. Untuk Santi. Untuk anak-anakku. Termasuk Naila. Hari itu, untuk pertama kalinya, Naila merasa lengkap. Bukan karena ia diakui, tapi karena namanya akhirnya disebut. Dan itu cukup. Waktu terus berjalan. 3 bulan telah berlalu sejak kepergian Pak Rashid. Tapi justru setelah kepergiannya, benih-benih baru mulai tumbuh dalam keluarga yang sempat terbelah. Dimas, si bungsu yang sejak awal paling tenang dan berpikir jernih, mulai sering mengunjungi Naila di kampung. Awalnya hanya ingin tahu siapa adiknya ini, tapi lambat laun, Dimas menemukan cermin yang jernih dalam diri Naila, ketulusan tanpa syarat. Mereka mulai bertukar pesan setiap hari. Bukan hanya tentang ayah, tapi tentang hal-hal sepele, kuliner favorit, film lawas, bahkan cerita lucu masa kecil yang berbeda dunia. "Nai, kamu tahu gak?" ujar Dimas suatu malam lewat telepon. "Dulu ayah pernah bilang, kalau dia punya anak perempuan lagi, dia pengen anak itu bisa jadi penyejuk. Ternyata maksudnya kamu, ya?" Naila terdiam, lalu tersenyum pelan. "Aku cuma berusaha jadi bagian dari keluarga yang tadinya cuma bisa kulihat dari jauh." Tak berhenti di sana, Dimas mulai menjadi jembatan. Ia mengajak Farah makan siang di sebuah kafe dan diam-diam mengundang Naila. Farah sempat canggung, tapi melihat adik tirinya duduk tenang dan sopan, hati yang selama ini keras mulai mencair. Kemudian, ia mengajak Yusuf ke rumah ibunya, lalu memberi kejutan dengan kehadiran Santi dan Naila. Yusuf tidak langsung bicara, tapi tidak juga pergi. Dan itu adalah permulaan. Minggu demi minggu, tembok yang membeku mulai retak. Mereka mulai mengenal satu sama lain, bukan sebagai lawan, tapi sebagai keluarga dengan sejarah yang rumit. Suatu hari, di peringatan 100 hari wafatnya Pak Rashid, mereka semua berkumpul di rumah besar keluarga. Bu Mariam menyambut semua dengan senyuman, termasuk Santi. Di ruang makan panjang, meja penuh makanan buatan Santi dan Farah. Naila duduk di antara Yusuf dan Dimas, tertawa melihat Yusuf yang kesulitan mengupas durian. "Waktu kecil, ayah yang selalu bukain ini buat kami," kata Yusuf sambil tertawa. Naila menyahut, "Kalau untukku, ayah cuma titipkan pantangan. Katanya, jangan makan durian pas batuk. Katanya nanti suara jadi berat." Semua tertawa. Dan tawa itu tak lagi canggung. Di ujung meja, Bu Mariam dan Santi saling tersenyum. Bukan senyum penuh keakraban, tapi cukup untuk mengerti. Mereka bukan lagi musuh, melainkan dua wanita kuat yang pernah mencintai lelaki yang sama dan kini duduk di meja yang sama, menyatukan luka-luka mereka untuk satu hal yang lebih besar, keluarga. Hari itu, tak ada upacara, tak ada pengakuan resmi. Tapi untuk Naila, inilah pertama kalinya ia tidak merasa sebagai tamu. Karena akhirnya, rumah bukan hanya tempat kembali. Rumah adalah ketika namamu dipanggil, dan tak ada yang merasa terganggu. Dan hari itu, Naila tahu, ia benar-benar pulang. Saat kebenaran akhirnya muncul, bukan amarah yang memecah keluarga ini, tapi keberanian untuk saling menerima. Dan anak yang dulu hidup dalam bayang-bayang, kini duduk di meja makan yang sama, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari rumah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu,
Tekan like dan bagikan ke orang yang kamu sayangi. Tulis di komentar, apa arti keluarga bagimu? Dan jangan lupa subscribe, karena kisah berikutnya bisa jadi adalah potongan dari hidupmu sendiri.